wabarakatuh. Ini ada Kaprodi SI, Bu Heni hadir, ada Bu Wahyuni juga hadir, Kaprodi MI, ada Pak Fahmi juga hadir. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di pertemuan di hari libur ya, karena waktunya sangat singkat. Kampus lain sudah sosialisasi saya lihat, dan antusiasme mahasiswa cukup besar, jadi saya merasa sayang kalau misalnya di STEMIK Wicida juga tidak kita sosialisasikan dan mahasiswanya tidak ikut berpartisipasi. Jadi walaupun waktunya mepet sampai 31 Desember, periode pendaftaran magang bersertifikat dan studi independen ini, saya berharap banyak mahasiswa yang hadir di sini bisa ikutan gitu ya. Nah, di sini sudah hadir juga Mas Ferry Zulfikar yang semester lalu ikut studi independen di sekolah ekspor. Nanti kita tanya-tanya ke yang bersangkutan ya, bagaimana proses studi independen di sekolah ekspor, bagaimana dia dilatih untuk menjadi seorang pengusaha eksportir, gimana dia dikenalkan dengan banyak link. Nah, itu nanti kita dengarkan dari dia. Di sini juga sudah hadir Siti Husna ya, yang kemarin udah mendaftar magang di Bisa AI ya, Bisa AI Academy. Mungkin sedang proses penyaringan ya. Nah, sebelum itu izinkan saya sharing dulu ya, sedikit pengantar saja, nanti materinya saya berikan. Ini MSIB itu singkatan dari magang dan studi independen bersertifikat. Jadi kalian punya sertifikat yang bisa digunakan untuk SKPI ya, karena nanti ada logo Garuda Indonesianya, ada logo dari Diktinya, dan itu resmi ya. Ini ya kembali lagi nih hak 3 semester mahasiswa ya, bisa ikut 8 kampus merdeka ini, terutama yang dari semester 5 ke atas ya. Nah, yang kita fokusnya di 1 sama 2 nih, di magang dan studi independen. Bedanya magang bersertifikat sama studi independen itu adalah kalau magang itu kita magang di perusahaan, organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan, startup, bank ya. Kemarin saya lihat Bank Mandiri dan Bank Niaga ya, CIMB Niaga, itu Bank Mega ya, itu sedang buka ya magangnya. Kemudian di studi independen bedanya itu adalah kita nggak magang ya, tetapi mengikuti short course atau non degree program. Jadi kita belajar di sana ya, di perusahaan atau di perusahaan tinggi kelas dunia. Jadi ini peluang kita belajar di perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi beda ya, kalau magang itu kita bantu pekerjaan mereka, kalau studi independen itu kita belajar, kayak kuliah ya kalau studi independen itu. Nah, ini Mas Ferry Zulfikar nanti akan jelaskan nih, di studi independen dia benar-benar belajar, dan itu seharian ya belajarnya. Oke, itu. Nah, ini untuk magang bersertifikat 1 sampai 2 semester ya. Tapi mungkin kita akan coba di 1 semester dulu dengan konversi SKS, lagi-lagi dibalikan ke masing-masing prodi ya. Saya lihat di kampus tetangga itu ada yang hanya mengkonversikan di KKP-nya saja, ada yang mengkonversikan di KKP dan mata kuliah pilihan. Ada yang 4 SKS, 6 SKS ya. Jadi di rentang itu, walaupun dari Dikti itu merekomendasikan 20 SKS, tapi ya dibalikkan ke masing-masing prodi karena tidak semua prodi sudah siap dengan kurikulum MBKM ini. Kemudian walaupun kalian belajar ya, walaupun studi independen maupun magang, itu dapat uang saku dan biaya hidup selama magang ya, disubsidi oleh Kemendikbudristek. Kemudian dapat sertifikat kompetensi ya, jadi bukan sertifikat completion tapi kompetensi. Karakteristik yang program yang diharapkan ini ya, kalian bisa memecahkan permasalahan isu yang nyata,
Nah, ini kalian juga dibimbing oleh mentor staf profesional secara full time ya, dengan program magang terstruktur. Kemudian kalian dapat sertifikasi industri ya. Jadi sertifikatnya itu bukan sertifikat abal-abal ya, tapi benar-benar sertifikat kompetensi dari dunia industri. Nah, ini kalian juga dibimbing oleh mentor ya. Jadi kemarin malam ya, ini ada Mas Yoga juga dan mungkin ada Mbak Aulia Aziza ya. Kita ada sempat diskusi di Himatei, katanya takut Mas Yoga kalau ikut bangkit karena pakai bahasa Inggris, Pak. Ya, yang pertama saya komentarin adalah nanti mentornya itu lokal ya, bahasa Indonesia. Jadi kalian dibimbing oleh mentor, jadi nggak dilepas. Bagus yang program ini begitu. Kalian akan selain narasumber, kalian akan memiliki mentor yang akan mengawasi kalian. Nah, kemudian bentar ya, anak saya nangis. Oke, lanjut. Ya ini ya, bantuan biaya hidupnya seperti ini ya. Kalau daring 1,2 juta, kalau dia luring 2,8 juta. Jadi itu sebenarnya ada 2,8 juta ini karena ada biaya akomodasi ya. Seperti uang buat kos ya. Kalau dia offline ya. Ya saya sih lebih suka yang online aja kayak Mas Ferry ini, dia daring aja ya. Itu per bulan ya. Jadi kalau 6 bulan ya dikalikan 6 bulan. Kemudian ini ada honor mentor, rata-rata itu 7 juta per bulan atau maksimal 15 juta per bulan. Siapa yang bisa jadi mentor? Yang bisa jadi mentor itu ya kayak dosen ya. Dosen itu bisa jadi mentor. Kak Pukeng itu bisa jadi mentor ya. Yang ditunjuk oleh kampus ya nanti tentunya mentor. Jadi mentor ini, mentor ini juga akan ada semacam tesnya juga ya. Jadi nggak mungkin dia bisa menjadi mentor misalnya di mobile programming kalau dia nggak bisa mobile programming. Jadi mungkin ada tesnya juga. Dan ini ditunjuk oleh kampus ya. Kalau mahasiswa kan yang ini nanti bisa daftar sendiri. Untuk mitra, ya ini mitra 250 juta, ini perusahaan-perusahaan yang daftar ya di program ini. Nah, kemudian ada yang kemarin tanya bagaimana kalau perlu transportasi, ya itu juga diganti ya, diganti dana transportasinya. Pengalaman saya di MBKM itu dananya pasti akan turun ya, walaupun tersendat-sendat, tapi saya pastikan dijamin turun dananya walaupun terlambat. Jadi ini yang kalian dapatkan. Bedanya dengan kampus mengajar dan pertukaran mahasiswa merdeka adalah kalian tidak dapat UKT di sini ya. Yang kalian dapatkan adalah sertifikat dan ilmu. Nah, ini apa nih? Ya ini studi independen ya. Kalau tadi magang, kalau ini studi independen. Jadi studi independen itu seperti short course ya. Kita belajar sama biaya hidup selama studi independen disubsidi dan menerima sertifikat. Ini contoh mitra studi independen ya. Nah, ini kalau bisa dari Microsoft, itu kemarin buka cloud computing dan AI, 1.000 mahasiswa yang diterima. Huawei, 130 mahasiswa yang diterima. Apple, 20 lebih mahasiswa yang diterima ya. Nah, ini memang agak susah kalau yang mitra-mitra terkenal seperti ini. Jadi triknya tuh nanti adalah kalian mencarinya yang kalian minatin dan mungkin peminatnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau mau coba boleh ya, karena bisa lebih dari satu untuk daftarnya. Ini studi independen sama biaya hidupnya seperti ini, 1,2 juta per bulan. Studi independen ini biasanya nggak ada luringnya ya, tapi dia semua daring. Ini subsidi program ya, dengan uang 2,8 juta per bulan. Oh ini mitra ya, ini penerimanya mitra. Ini nggak ada hubungannya dengan kita ya. Jadi kalau untuk studi independen berserikat ini 1,2 juta per bulan. Mas Ferry, ini
benar Mas Ferry ya, 1,2 juta per bulan ya. Iya betul Pak. Sudah ini kamu sudah bulan keberapa Mas Ferry? Sayanya nggak Pak, bulan Mm-mm. 5 Pak. Sudah cair semua itu ya? Sampai Belum bulan Pak. kelima. Yang sudah cair bulannya berapa? Kalau saya baru bulan pertama Pak. Nah ya kayak gitu ya. Jadi mohon dimaklumi. Pemerintah biasanya memang begitu. Ini yang PPMDN ya juga sama, kampus mengajar juga sama, tapi yang kampus mengajar sudah clear ya, artinya sudah cair semuanya. Nah ini Google Bangkit. Google Bangkit itu adalah salah satu contoh studi independen ya. Jadi ini ada part ya, kita mau belajar apa, kalian pilih ya. Misalnya mau belajar machine learning dengan TensorFlow, mau belajar Android atau mau belajar cloud computing ya. Ini tahun 2021 demografiknya seperti ini, kita lewatin aja ya. Di tahun 2022 ditambah ya dananya jadi 2,6 triliun ya. Nah, ini yang saya berharap kita harus berpartisipasi ya. Karena ya kesempatan ini enggak, kalau saya masih jadi mahasiswa saya pengen ikut gitu ya. Kita belajar, kita magang dan kita dibayar gitu ya. Dan dapat konversi SKS lagi ya. Jadi menurut saya sangat disayangkan kalau tidak proyeksi anggaran. Mungkin saya lewatin aja. Nah ini kendala di gelombang 1 ya, Mas Ferry ini kan di gelombang 1, pencairan uang mahasiswa terlambat ya. Mau ya kita harus maklumi ya, karena ini semuanya baru pilot project, baru batch pertama. Kampus mengajar angkatan 1 lebih parah telatnya. Tapi di kampus mengajar angkatan 2, Mbak Aulia, Mas Prayoga dan kawan-kawan itu relatif lebih lancar. Uang sakunya tidak terlambat, UKT-nya pun tidak terlambat. Nah, kita berharap di MSIB magang bersertifikat gelombang kedua juga demikian ya, tidak ada keterlambatan. Kelancaran konversi SKS di perguruan tinggi, belum semua perguruan tinggi memberikan izin kepada mahasiswa karena belum ada kesalahan dengan ban PT ya. Nah ini di awal sudah disampaikan, kalau di STIMIK Wicida insya Allah nanti bisa dikonversi ya. Jadi nanti silahkan yang SI ke konsultasi dengan Bu Heni, yang TI konsultasi ke saya untuk konversinya. Tapi saya pastikan bisa dikonversi. Nah ini kemudian ya ini sampai ada sanksi ya, yang tidak mengizinkan mahasiswa berpartisipasi kepada perguruan tingginya. Nah ini ya, jadi dari dana triliunan itu kebanyakan berpusatnya di Jawa ya. Sayang ya, kita juga harus berpartisipasi supaya kecicipan juga ya dari dana yang dikeluarkan itu di Kalimantan bisa banyak ya. Ini tidak perlu, ini saya rasa tidak perlu ini macam. Nah udah, jadi silakan ya mendaftar di platformnya ya, di kampus mengajar. Saya ingin melihatkan dulu yang tahun lalu itu, banyak yang daftar tetapi tidak diterima ya. Kayak Nurul Fatimah ini dia angkatan 2020 ya, jadi nggak bisa, dia not qualified ya. Angkatan 19 itu sebenarnya baru qualified-nya baru sekarang ya. Jadi, nah ini Mas Ferry ini qualified, cuman Mas Ferry berapa kali daftar nih ya? Mas Ferry ini enggak menyerah dia daftar studi independen di Mitra Integrasi Informatika, Dwi Inti Putra, sampai dia akhirnya keterimanya yang di Yayasan Sekolah Ekspor Nasional. Mas Arsyad juga begitu ya. Ya silakan nanti dicari ya yang rasa-rasanya kalian kuasain dan cocok. Nah silakan ikut di
situ. Nah, sebelum ke Mas Ferry, saya ke Siti Husna dulu deh. Siti Husna mungkin bisa ceritakan cara-cara untuk daftarnya kemarin di Bisa AI gimana? Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah share screen saya terlihat, teman-teman? Sebentar, belum. Coba kamu share screen lagi. Coba share screen lagi. Ya, apa udah terlihat? Ya, sip, terlihat. Oke. Jadi di sini kita bisa, saya masuk dulu ke akun saya. Ini kan ada banyak banget ya program-program, ada Bangkit, ada Magang, ada Studi Independen, dan banyak sekali program-program lainnya. Nah, kita coba untuk cari di Magang, terus kita cari kegiatan, kita tambahkan filter yang online, untuk tipe posisi yang online. Oh, jadi kamu nyarinya yang online memang ya? Iya, Siti Husna ya, oke. Karena kan jarang ya Pak, ada perusahaan di Kalimantan yang membuka untuk posisi-posisi seperti ini. Tapi sebenarnya kalau mau ke Jakarta juga nggak apa-apa. Tadi kan biaya ininya ditanggung. Tapi kalau mau online nggak masalah sih, boleh-boleh aja. Iya, betul sekali. Nah, bisa ini mereka punya banyak sekali posisi yang bisa dilamar, mulai dari back-end, big data, cyber security, data scientist, design engineer, FPGA, IoT, dan lain-lain ya. Bisa lihat di sini teman-teman. Nah, untuk kegiatannya juga, kegiatan ini bersertifikat, bisa dikerjakan dari manapun. Selain itu, ada banyak sekali rincian kegiatannya, bisa dilihat ada proyek magang sebesar 10 SKS, ada pembelajaran terjadwal, pembelajaran mandiri, serta ada sertifikasi kompetensi. Kemudian kriteria pesertanya juga di sini cukup mudah, menguasai konsep pemrograman, menguasai konsep dasar database, dan bisa dilihat di sini diutamakan lulusan sarjana teknik informatika. Tentu saja di sini kita sangat kemungkinan besar kita bisa masuk, begitu. Juga bisa dilihat di sini dia cukup banyak ya, menerima 11 sampai 50 employees per posisinya. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita lewatkan. Seperti yang Bapak bilang tadi kan kita dapat uang jajan, terus kita juga dapat kuliah di sini. Itu pengalaman yang luar biasa. Bukan uang jajan, Uang bantuan saku ya? biaya hidup. Iya, uang saku. Uang saku. Sorry. Terus cara daftarnya gimana? Cara daftarnya itu gampang banget. Nih, coba ya. Satu, kita daftar. Nah, kita cukup memasukkan CV kita, terus ada transkrip nilai, sertifikat pengalaman organisasi, surat rekomendasi universitas, dan dokumen tambahan ini bisa berupa short course gitu yang pernah kita ikuti. Surat rekomendasi universitas itu cukup dari level prodi saja, jadi cukup kaprodinya saja. Tadi Bisa AI menerima D3 juga ternyata ya, ini Bu Wahyuni juga bisa nih sebenarnya untuk KKP-nya. Nah itu untuk rekomendasi universitas cukup dari kaprodi masing-masing aja ya. Tapi kalian itu bikin dulu, jangan suruh kaprodinya yang bikin ya. Silakan. Wih, 40 menit aja kita ya. Oh enggak, dapat hadiah. Jadi kalian bikin, kalian print, jadi nanti kaprodinya tinggal lihat. Jadi surat rekomendasi, transkrip itu di print, kemudian nanti serahkan kaprodinya tinggal ACC aja, nanti tinggal kalian scan, ya gitu aja ya. Terus kalau mau lihat status lamaran kita gimana sih Tusna? Status lamaran ya.
Coba kamu ke back end engineer tadi, kayaknya ada cek status deh. Kamu daftar di back end engineer kan ya? Iya, saya Di daftar BCI. beberapa ini sih. Oh, lebih dari satu ya kamu daftar ya? Saya daftar 4. Gimana cara lihatnya itu? Nah, Kamu itu. yang sudah kamu daftar? Bentar ya, saya baru daftar tadi malam juga soalnya. Biasanya kalau misalkan kita udah daftar, kita bisa cek statusnya di sini. Nih, Hmm, saya daftar 4 program, ada web, mobile, desain, sama back end. Coba diklik. Tapi belum keterima nih. Berarti nunggu ya. Iya, masih menunggu di email. Oke. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Siti Husna? Nggak ada, Pak. Oke deh, terima kasih Siti Husna. Ya, oke. Ya, kita lanjut ke Mas Ferry Julfikar. Mas Ferry, Ya Pak. ya kita ngobrol-ngobrol aja lah ya, diskusi aja. Oh ya Pak. Kemarin bisa nyasar ke sekolah ekspor tuh gimana Mas Ferry ceritanya? Kenapa ngambil studi independen di sekolah ekspor? Oh itu saya diajak teman saya di apa? Di Untak Pak. Kan saya ini sebenarnya sudah KKP ya Pak. Tapi saya belum maju seminarnya Pak. Jadi saya bingung kan. Saya memanfaatkan waktu luang ini kan saya diajak teman. Katanya ikut apa tuh studi independen magang katanya bisa. Ya, saya lihat kamu mendaftar beberapa kali kan ya? Iya Pak. Ya. 3 atau Kamu 4 milihnya gimana itu? Apa yang menjadi parameter kamu untuk memilih perusahaan-perusahaan itu? Kalau saya sih nyari yang online ya Pak. Oh, nyari yang online juga. Ya. Sama nyari yang itu yang pernah saya pelajari ya Pak ya. Oh, yang sesuai dengan ini kamu lah ya, passion kamu lah ya. Ya, kalau di sekolah ekspor ini kan itu Pak, kegiatannya ada luring sama daring Pak. Yang luringnya gimana? Yang luringnya tuh pameran di itu Pak, antar kota sama pameran di luar negeri. Saat ini sudah 3 kota Pak. Nanti minggu Kamu depan, ikut nggak? bulan depan 3 lagi. Kamu ikut nggak luringnya itu? Perwakilan kelompok aja yang ikut Pak. Oh, perwakilan kelompok itu biaya ditanggung sama Kemendikbud ya? Iya Pak. Ya iya. Yang luar negeri asik dong, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ya tapi itu Pak, nggak jadi Pak karena COVID-nya meningkat Pak di Singapura kemarin. Iya betul, Omicron meningkat. Tapi ini sesuatu ya, teman-teman yang lain biar tahu. Ini kesempatan kalian ke luar negeri artinya loh. Jadi, aduh, saya juga kalau jadi mahasiswa saya pengen sekali ini kesempatan ini. Jadi ternyata dari Mas Ferry sampaikan bahwa kita ada kesempatan untuk pameran di luar negeri. Ini menarik sekali. Terus Mas Ferry, yang diajarin apa di sekolah ekspor? Kalau di sekolah ekspor itu ada 30 modul Pak ya. Nah, yang diajarin tuh 7 tema utama modulnya itu ya tentang memahami ekspor, menyusun rencana ekspor, mengembangkan produk ekspor, branding, dan promosi produk ekspor, memulai ekspor, sama mengembangkan bisnis ekspornya Pak. Jadi memang diarahkan untuk menjadi seorang pengusaha eksportir ya? Iya Pak. Menurut kamu gimana modulnya, pelatihannya atau studi independennya? Bagus nggak materinya? Bagus Pak, materinya menarik semua Pak ya. Kan dari mentornya tuh kan mentor profesional di bidang ekspor gitu Pak. Jadi ada ilmu yang saya dapatkan sih Pak di sekolah ekspor tersebut.
Terus setelah ikut studi independen ini ada kemungkinan nggak kamu jadi pengusaha eksportir Kalimantan Timur? Ada sih Tertarik? Pak, kan Hah? itu di ada praktiknya Pak. Kita memulai ekspor dulu dari lokal, kita kuasai pasar lokal. Nah, baru kita bisa memulai pasar untuk luar negerinya Pak. Oke, sekarang dari prakteknya itu produk apa yang sedang kamu geluti sekarang ini? Produk ekspor apa? Oh, kalau saya awalnya tuh mau produk home decor Pak ya, dari Rotan. Nah, karena kata mentor saya tuh harus ada sejarah sama pendidikan sendiri, jadi saya memilih produk manik-manik khas suku Dayak gitu Pak. Manik-manik. Ya, Terus setelah kamu pilih itu, apa yang kamu lakukan setelah itu? Apakah kamu sudah menemukan pasar luar negeri untuk manik-manik tersebut atau gimana? kalau pasar luar negeri sudah ketemu sih Pak ya. Paling yang paling dekat tuh pasar ASEAN Pak ya, antara Malaysia, Brunei, sama Singapura. Kalau luar negeri itu Perancis Pak, karena negara fashion. Sama yang saya kerjakan itu, saya tuh langsung ke lapangan gitu Pak, mencari UMKM atau pengrajin Nyari dari suppliernya. manik-manik. Iya Pak. Nyari suppliernya ya. Dan apakah manik-manik itu sudah kamu pasang di etalase untuk ekspornya gitu supaya orang bisa lihat? Kalau itu dari apa tuh, sekretariat ekspornya Pak yang masang. Kita lagi nunggu ini apa, giliran dipasangkan. Oh, kamu lagi nunggu Etalase. giliran dipasangkan ya? Iya, tapi teman saya ada kok yang apa tuh, sudah daftar di berbagai marketplace untuk memasarkan produk kita Pak. Oke. Dari kelompokmu atau dari kelompok lainnya yang tergabung di studi independen eksportir ini, apakah sudah ada yang berhasil menjual produk ekspor tersebut? Kalau dari kelompok lain ada sih Pak ya. Jual, Ada ya? Ada. Dari jual kursi rotan dia sudah jual ini kopra Pak. Dia sudah berhasil ekspor ke Timur Tengah. Wih, luar biasa loh itu. Iya Pak. Nah, luar biasa itu. Mas Ferry harus bisa seperti itu juga ya dengan potensi yang ada di Kaltim. Ya semoga sukses Mas Ferry jualan manik-maniknya. Semoga tembus ke pasar ASEAN dulu lah paling enggak ya sebelum ke Eropa. Oke, jadi itu ya buat teman-teman yang lain, mahasiswa-mahasiswi SITI dan mungkin ada MI juga, menarik ini ya. Jadi kalau kata Pak Jokowi di MBKM ini, jangan belajar berenang di kolam renang terus, sesekali coba nyebur ke laut. Karena di laut itu berbeda, ada ombak, ada angin ya. Nah itu yang diharapkan pada program ini kalian bisa lebih siap menghadapi era revolusi industri keempat. Dan tentu dukungannya juga sangat banyak ya, mulai dari konversi SKS, uang saku, uang penggantian transport dan lain-lain. Ya, tentu motivasi utamanya adalah untuk belajar ya, untuk belajar dan untuk mengenal dunia industri. Mungkin itu dari saya, ada tambahan mungkin dari Bu Heni, Bu Wahyuni. Kalau dari saya yang penting teman-teman harus berani mencoba ya. Ya, ditolak nggak apa-apa, dicoba dulu. Coba daftar dulu. Tadinya teman-teman ada yang ditolak tapi daftar lagi kan Pak Pit ya? Iya, sampai 4-5 kali. Iya, harus begitu. Dan kami dari Prodi itu memastikan teman-teman kalau ikut
kegiatan ini itu bisa diekuivalensi atau bisa dikonversi. Jadi ikut saja. Kan daripada nyari tempat KKP di sini, yang kegiatan ini malah ada uang sakunya, ada pengalamannya, ada bisa kenal lebih banyak. Jadi banyak pengalaman. Intinya kalau ikut ini kami bersedia mengekuivalensi atau mengkonversi. Kemudian ekuivalensi itu juga bisa dimasukkan di SKPI. Betul. Jadi bukan hanya dapat ijazah ini juga. Jadi nanti kalau misalnya mau kerja, sertifikatnya kan bisa diperlihatkan bahwa sudah pernah magang dan memang sudah punya pengalaman di luar kampus. Jadi saran saya sih sebaiknya ikut. Ini kalau Kaprodi bisa magang bersertifikat, ikut juga ini sih. Iya, lumayan betul lagi. sama Bu. Nah, waktu kita dulu tuh nggak ada gitu. Iya, betul Bu. Buat teman-teman nih, silahkan untuk daftar meskipun terakhir tanggal 31 Desember. Saya nggak tahu ya kalau Bapak Ibu Kaprodi yang lain ya, tapi kalau saya pribadi itu nggak ada cuti. Jadi diurus saja. Iya, betul. Nggak apa-apa. Nah, urus saja nggak apa-apa. Itu Pak Pit, terima kasih. Motivasinya buat teman-teman mahasiswa, makasih Pak. Ya, makasih Bu. Bu Wahyuni mungkin? Pas. Ya, Pak. Ya, silakan Bu. Ya, kalau saya sih intinya buat teman-teman jangan ciut duluan gitu. Jadi dicoba kayak tadi yang seperti Fitra bilang, ada beberapa teman-teman yang takut karena bahasa Inggris dan segala macam, kayaknya itu nggak terlalu jadi masalah gitu kan. Karena kita udah punya apa ya, udah banyak alat bantu lah untuk permasalahan itu seperti itu. Kalau misalnya salah satunya alasannya adalah itu. Terus juga programnya menarik banget gitu. Seperti kata Bu Heni, Kaprodi aja kalau bisa ikut gitu. Saya juga pengen ikut gitu kan. Karena asik gitu. Apalagi tadi dengar ceritanya yang tentang ekspor barang tadi, wah kayaknya menarik banget gitu ya. Kita punya pengalaman pribadi sekaligus kita bisa berbisnis gitu kan. Wah itu keren banget. Jadi buat teman-teman ya jangan takut duluan tapi dicoba gitu. Dan sayangnya untuk D3MI nggak bisa ya Pak? Bisa sih Bu. Tadi bisain nerima diploma. Oh gitu? Ya nanti Ibu konversi aja ke apa ya kalau di MI ada KKP gitu enggak? TA ya, jadi langsung jadi tugas akhir gitu sih sebenarnya. Oh. Nggak Kayaknya ada dia magang ada ya? magang. Ya KKP semester TA kan? Ya. Semester 6 itu kan punya KKP dan TA kan? Iya. Iya. KKP-nya itu bisa. Oke, bisa saya sosialisasikan karena bagus sih programnya dan sayang banget kalau teman-teman tidak ikut gitu. Jadi coba aja ikuti yang mana yang masuk di passion kalian. Iya. Ngomong-ngomong Bu Wahyuni ini lulusan bisa AI juga kan Bu ya? Sama Pak Mitra. Iya. Oke. Terima kasih Bu Wahyuni. Ada Mas Pukeng, Humas Timik Licida. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas Pukeng. Ya Pak, saya juga izin Pak bicara sedikit Pak ya. Ya, silakan. Saya juga kebetulan sangat tertarik tentang kegiatan Kampus Merdeka ini. Jadi buat teman-teman, momen ini cuma kayaknya baru ada di masanya teman-teman sekarang begitu. Kalau saya bisa ikut juga kayak kata Pak Pitra, kalau misalnya Pak Pitra juga mau ikut, kita bakal ikut gitu ya. Jadi teman-teman, seperti kata Bu Heni, Bu Wahyuni, bahwa daftar dulu aja, mulai dulu aja itu benar banget. Karena kita nggak tahu sih, nah program ini kedepannya bakal tetap ada atau bakal berubah gitu ya. Jadi lagi ada, dimanfaatin baik bisa begini 260-an. Itu aja Pak, sekian Pak, tidak panjang. Terima kasih. Oke, makasih Mas Pukeng. Ya, Mas Pukeng bisa daftar sebagai mentor. Dosen-dosen Bu Wahyuni, Bu Heni, dan saya bisa daftar juga sebagai mentor. 7 juta per bulan lumayan.
Cuman kalau Kaprodi kayaknya sudah terlalu sibuk. Mungkin dosen-dosennya ya, dosen-dosen TI atau dosen-dosen SI bisa tuh nanti kita lihat apakah bisa jadi mentor ya di program magang ini. Tentu nanti mentornya juga kayaknya Mas Pukeng ini juga bisa jadi mentor sebenarnya, Mas Pukeng. Kayak di pertukaran masa merdeka, Mas Pukeng jadi mentor kan ya? Mentor Betul, Pak. Nusantara. Ya. Oke, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan nggak dari mahasiswa? Ada Mbak Deno. Mbak Deno udah keluar ya? Mbak Dengresian, Pak. Silakan, Jainal. Wah, ini Jainal lagi di Jawa nih. Silakan Mas Jainal. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Jainal. Yang pertama, studi independen dan magang tidak ada UKT ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Berbeda dengan kampus mengajar dan pertukaran mahasiswa, khusus studi independen dan magang bersertifikat tidak ada UKT, jadi dapatnya uang saku saja. Yang kedua, apakah mengambil mata kuliah? Tetap mengambil, karena di SI maupun di TI itu kita masih belum evaluasi kurikulum. Jadi kan memang 3 semester bebas ya, kampus merdeka. Cuman kompetensi prodi itu masih ada di semester 5, 6, 7. Jadi tetap mengambil mata kuliah. Makanya tadi kayak Siti Husna itu saya sarankan ngambilnya online saja lah. Karena nanti konversinya juga nggak full 20 SKS. Karena dia pasti akan masih mengambil mata kuliah di prodi masing-masing. Terus yang ketiga, apakah bisa? Ya nggak bisa, sebenarnya hanya satu. Cuman magang bersertifikat sama studi independen ini kan mulainya semester genap. Februari baru mulai. Daftarnya sekarang. Jadi yang kampus mengajar dan pertukaran mahasiswa kan udah close. Jadi ya silahkan. Kalau Mas Jainal selesai pertukaran mahasiswa mau ikut ini silahkan. Kalau di TI ya itu pasti saya akan konversi ke KKP sih. Nah, sementara itu yang bisa saya ekuivalensi dan konversikan. Begitu Mas Jainal, bisa ditangkap ya? Oke. Yang lain silakan. Aulia, ada yang menanyakan? Claudia? Nggak ada, Pak. Dari semester 5. Mega Alim. Mega Alim, udah skripsi aja ya. Kamu udah cukup. Itu mau ikut lagi tuh, Pak. Ya, jadi jangan sampai juga nanti skripsinya ditinggalin. Jadi sebenarnya sih idealnya sih semester 5 ya, masih semester 5. 5, 6, 7. Tapi kalau udah lebih dari itu ya pengganti skripsi nggak bisa lah, masih belum bisa. Belum bisa ya, Mega Alim. Silakan kerjakan skripsinya, lulus tepat waktu aja ya. Kalau ada pedoman baru mungkin bisa dibuat ya, tapi belum, Mbak. Tuh, yang buatnya bilang belum. Jadi kita tidak bilang tidak gitu, tapi belum, Mbak. Belum. Wah. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau lanjut liburan nih. Besok libur kita, alhamdulillah. Iya betul. Biasanya WFH Bu ya, walaupun di rumah kerja Bu ya. Iya, ini masih kerja kita, masih mereka puilan. Betul.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu terima kasih, Bu Heni, Bu Wahyuni, Pak Pukeng. Terima kasih sudah hadir dan rekan-rekan mahasiswa. Silakan, tadi Bu Heni sudah kasih lampu hijau diurus. Nanti bisa pakai WA untuk minta tanda tangan Bu Heninya. Jadi hari Senin silakan digempur itu, silakan dipilih magang, tempat magang yang asik buat kalian, yang sesuai dengan keinginan kalian. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Bu. Langsung daftar ya kawan-kawan, jangan ditunda.